Welcome to Ca Bincang. Hai Kalizen, welcome to Ca Bincang. Balik lagi di Ca Bincang. Episode kali ini kita ngebahasnya seputaran desain, tapi bukan desain grafis, yaitu UI UX. Nah, gimana nih Mbak Rani? Boleh perkenalan diri sebagai apa role-nya di Kaliana? Terus udah berapa lama? Oke, hai semuanya, kenalin aku Rani. Aku di sini sebagai UI UX designer atau yang bisa dikenal sebagai product designer. Untuk pengalaman aku sih, aku udah di atas 3 tahun untuk mendalamin product designer. Tapi untuk khusus dari Kaliana sendiri, aku udah 2 tahun. Wow, udah sepuh ya teman-teman, sesepuh ini. Ngeri ya. Banyak kan orang yang masih bingung nih, sebenarnya tuh UI UX apa sih Kak? Bedanya sama desain grafis itu tuh apa gitu loh. Oh, oke, bedanya UI UX dan desain grafis ya. Oke. UI UX sendiri tuh sebenarnya banyak banget ya. Beberapa role tuh jadi satu role, mulai dari ngedesain UI, copywriting, terus itu ngereset user juga. Kalau desain grafis sendiri itu dia ngedesain di dunia Adobe. Jadi outputnya itu lebih ke poster, foto, habis itu ya postingan sosial media. Nah, kalau UI UX itu outputnya bakal menjadikan prototype untuk jadi base teman-teman developer ngebuat aplikasi. Jadi teman-teman developer itu tuh ngeliat mereka tuh buat aplikasi seperti apa itu berkiblat ke prototype. Biasanya sih outputnya Figma. Jadi udah beda ranah juga sih seperti itu. Jadi intinya sosok di balik tampilan-tampilan website sama kayak user experience juga nggak sih? Ya, yes, itu User juga masuk experience. juga. Nah, kalau di Kaliana tuh UI UX designer tuh lebih sering fokusnya kemana sih? Ke desain visual UI atau lebih ke riset pengguna tuh UX? Oke, kalau di sini tuh biasanya emang karena kita rata-rata saat ini kita project based, emang rata-rata kita fokusnya ke UI. Karena kalau dari segi flow-nya kita biasanya ngikut nih dari klien maunya seperti apa. Nah, untuk ke risetnya biasanya saat ini kita ngeriset website sih. Kan website kan kita bisa cari tahu sendiri ya. Mungkin dari tools-tools yang lain kita bisa cari tahu, atau mungkin kita riset mandiri, buka Google Form atau gimana. Terus kita juga kerjasama biasanya sama SEO spesialis. Di sini kita kerjasama apa sih yang harus kita engage dari website kita. Jadi tergantung fokusnya juga. Tapi kalau ditanya lebih banyak apa di Kaliana sendiri, emang kita lebih bagusnya di UI sih, seperti itu. Bisa ceritain nggak workflow sebagai UI UX designer di Kaliana terutama ya, itu mulai dari terima brief sampai akhirnya desain ini tuh siap dipakai user atau segala Oke, jadi kalau workflow-nya general aja sih, sama-sama seperti tempat lain ya. Kalau di Kaliana juga dapat brief nih, biasanya briefnya langsung turun dari PM. Mulai dari lisan, ada tulisan juga, ada dari jiranya seperti apa, atau mungkin kalau ada PRD-nya, it's okay ada PRD-nya juga. Habis itu biasanya kita discuss flow-nya nih sama PM, flow-nya mau seperti apa sih. Terus habis udah deal nih dari PM, flow-nya udah oke, dari sisi product designer juga kita start tuh mulai desainnya. Nah, ini tergantung nih mau bikin wireframe dulu atau enggak, atau mau langsung aja bablas ke high fidelity biasa kita sebutnya, atau mau dari wireframe juga sebutnya it's okay. Terus kalau misalnya udah jadi tuh secara mock-up-nya, secara full-nya, biasanya kita bawa dulu tuh ke developer, ini possible nggak sih dibuat gitu. Jadi kita antara jadi jembatan lah antara kayak PM sama developernya itu, ini bisa di-build nggak sih, possible nggak sih dari sisi developernya. Biasanya itu banyak tuh discuss tuh, makanya kalau kita cari-cari konten tuh biasanya UI UX tuh berantem tuh sama front end developer kan, biasanya gitu. Karena dari UI UX seperti ini, dari front end ada concern seperti hal yang lain ya, jadi itu banyak banget diskusi di situ. Nah, kalau udah deal baru tuh biasanya kita oper langsung ke developer untuk diimplementasi seperti itu. Oke, dari penjelasannya ya teman-teman itu sangat panjang ya. Panjang ya prosesnya. Nah, tadi seperti yang dibilang Mbak Rani, kalau workflow-nya itu panjang banget ya teman-teman. Kira-kira ada nggak sih tantangan ya tersendiri atau bagi tim? Karena kan tadi ada kayak bentrok antara kebutuhan bisnis nih, dari klien kan PM nyampein, terus juga dari tim developernya, ada nggak sih tantangannya? Kalau saya kalau di dunia kita ya sebagai UI UX tuh sering bentroknya tuh sama security. Biasanya kelewat hari lewat, mampus lo editor. Dan terjadi lagi.
bentroknya seringnya sama sistem security-nya biasanya, karena UX itu kan biasanya berfokus sama kemudahan pengguna. Tapi karena ada security nih yang harus lewat ini untuk keamanan data, biasanya jadinya menurunkan value dari si kemudahan pengguna tersendiri. Jadi secara bentroknya tuh paling banyak kalau secara flow ya itu biasanya dari teman-teman yang dari security-nya gitu. Dan debatnya sih paling baliknya tadi ya sama developernya, mungkin front end-nya biasanya suka nego tuh, wali biasanya suka nego tuh, suka nego dia biasanya flow UI kenapa gini kayak gitu, bikin dia bisa nego, mungkin lebih baik pakai filter gini mbak gitu, ya udah kita diskusi aja gitu. Nah, menurut Mbak Rani, kita sekalian promo aja ya, yang bikin UI UX kalian tuh beda atau unik dibanding produk lain tuh apa sih? Yang bikin UI UX beda sama UI UX yang lain ya, karena kita project base itu tuh banyak banget tantangan yang baru. Aku pertama kali kesini itu emang Kaliana sendiri ya, Kaliana kita itu tuh belum ada brand identity gitu loh. Saat awal-awal, jadi aku sama tim, sama bukan di tim UX aja ya, sama teman-teman sosmed juga saat itu kita cari brand identity gitu dari Kaliana. Mau makainya tipografi apa sih, kita mau pakai warna apa sih brandingnya. Itu aku riset juga tuh sama mereka. Oh ternyata Kaliana tuh ngarahnya ke sini loh, dan akhirnya kita benchmark lagi ke arah yang lebih kecil lagi. Aku berfokus ke arah desain produknya, teman-teman sosmed pas itu berfokus kepada template sosial medianya seperti apa. Itu juga challenging sih, dan itu salah satu yang buat unik juga sih UX di Kaliana, seperti itu. Itu bisa banget tuh buat orang awam yang kadang mikir UI UX itu cuman bikin tampilan lebih cakep aja, padahal mah ada hal-hal kecil di balik layar tuh yang sebenarnya kompleks. Betul banget. Jadi apalagi kalau teman-teman, karena kan aku bilang ya kan UI UX itu user interface, user experience. Kalau di perusahaan-perusahaan biasanya yang gede, apalagi kayak BUMN atau sekarang Gedantara ya, atau perusahaan-perusahaan udah besar lainnya tuh biasanya mereka dibagi tuh ada user interface apa ya, UI designer atau user experience, jadi kayak nyari riset usernya, terus ada copywritingnya role-nya beda lagi, terus ada apa lagi ya, testingnya juga. Itu tuh biasanya beberapa role tuh pisah, mereka punya timnya sendiri-sendiri. Tapi untuk kayak perusahaan-perusahaan yang kayak the middle to low juga, itu tuh tergantung kebutuhannya lagi, itu memang biasanya jadiin satu. Jadi sebenarnya emang outputnya kan biasanya orang-orang ngeliat dari output ya, outputnya bener mock up dan desain, tapi sebenarnya lu bikin login tuh kenapa sih? Emang kalau lu bikin fitur ini kenapa sih? Emang kita dapat apa kalau kita buat desain lo gitu kasarnya? Emang kita dapat untungnya dari desain lo tuh? Lu harus juga profit itu dengan angka sih sebaiknya gitu. Pinter ya. Jadi yang buat aku unik di sini tuh tantangannya tuh ada aja yang bikin jeder gitu, karena kita project base seperti itu. Nah buat Kalizen yang kepo pengen mulai karir dari UI UX, pengen banget nih ngelihat Mbak Rani juga kan di video ini, jadi kayak makin tertarik. Nah skill atau mindset apa sih yang wajib dikuasain dari awal, atau Mbak Rani itu bisa kasih saran untuk teman-teman yang baru di bidang UI UX ke depannya tuh gimana? Oke, untuk UI UX sendiri tuh emang aku lihat ya di portal-portal job seeker sekarang itu tuh udah banyak banget kesempatan teman-teman kalau emang mau join di dunia UI UX, dan banyak banget workshop yang udah disediain juga dari UI UX pun, karena ketika aku zaman kuliah pun juga aku udah dapat bootcamp UI UX secara gratis juga gitu loh. Jadi banyak banget kalau teman-teman mau belajar, karena belajar Figma tuh nggak seribet belajar Adobe sih yang aku lihat. Kalau Adobe dari desain grafis kan emang benar-benar kompleks banget ya fiturnya, tapi kalau Figma tuh sebenarnya dia tuh didesain sangat user experience banget. Jadi kalau mau belajar sendiri pun it's okay. Kalau mau nyari workshop juga it's okay, nyari seminar juga udah banyak banget. Nah, cuman tantangannya balik lagi nih ke teman-teman, karena udah banyak banget kemudahan untuk belajar UI UX. Of course, kuota lokernya juga semakin sedikit juga. Jadi teman-teman harus punya value unik tersendiri, harus beda dari UI UX yang lain tuh seperti apa sih? Teman-teman tuh unggulnya di mana sih? Apakah teman-teman unggulnya di copywriting, atau bahkan teman-teman bisa nampilin data yang harus nunjukin desain gue nih bisa naikin engagement lo loh, desain gue nih bisa naikin revenue lo loh. Nah mungkin kalau teman-teman bisa punya itu mungkin bakal jadi skill yang emang bakal dicari di perusahaan-perusahaan, bisa ngalahin kompetitor yang lain. Seperti itu. USP lah ya, unique selling point dari unique kalian selling tuh point. apa? Unique selling point nih teman-teman tuh apa? Dan ini nggak berlaku ke UI UX aja ya, kayak role-role yang lain juga seperti itu. Karena di zaman sekarang ya nyari worker agak susah. Jadi
tetap semangat dan tetap naikin value teman-teman, jangan nge-stuck di Figma doang. Karena kita nggak tahu, karena kan Figma kan booming di 2018 dah ya. Karena sebelumnya itu Adobe XD aja mati loh. Kita nggak tahu nih si Figma ini akan bertahan selama ini atau enggak. Tapi selama teman-teman punya skill dari UI UX sendiri, tidak terpaku sama Figma, menurut aku it's okay aja untuk bisa dalemin lagi UI UX seperti itu. Oke, ternyata banyak banget ya insight dari Mbak Rani ini. UI UX tuh nggak cuma harus jago desain, tapi juga butuh sensitif sama user experience, sama problem solving juga, dan reason kayak buat fitur ini tuh apa segala macem gitu ya Mbak. Ternyata emang UI UX sekompleks itu. Iya, Bukan cuman dari namanya UI UX designer, tapi ternyata di dalamnya itu banyak juga tim-timnya, ada yang sebagai copywriting segala macam gitu ya ternyata. Betul. Oke, terima kasih buat Mbak Rani. Iya, terima kasih Sudah Cabincang. hadir di Cabincang kali ini. Semoga obrolan kita bisa jadi insight baru buat Kalizen, terutama Kalizen yang mau di dunia UI UX. Buat yang mau connect sama Mbak Rani, boleh link-innya di sini. Nah, terus di sini, Mampusnya ditaruh di sini, di sini. Tolong editor. Bombastic. Nah, buat teman-teman yang mau follow kita juga, Kaliana Indonesia, kita juga hadir di semua platform Instagram Kaliana Indonesia, Live at Kaliana, dan juga YouTube kita ini Kaliana Indonesia. Terus TikTok kita ada di Live at Kaliana, dan LinkedIn kita yaitu Kaliana Indonesia. Buat teman-teman yang lagi mau nyari loker atau apply, bisa langsung juga nih ke website bikinan Mbak Rani, dan teman-teman iya, di sini ada tulisan Live at Kaliana, terus juga ada bagian karir ya Mbak Rani. Betul. Di situ kalian bisa langsung apply posisi-posisi yang tersedia di Kaliana Indonesia. Oke, see you teman-teman di Cabincang selanjutnya. Dadah.